Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Buron selama 2 tahun seorang penipu di Mimika diringkus polisi. Gerebek pabrik miras oplosan di Merauke, seorang pemilik pabrik diringkus polisi. Manfaatkan kebaikan teman, 2 pelaku kuras ATM puluhan juta rupiah. Polda Papua menggelar patroli gabungan skala besar dengan menyisir sejumlah titik rawan di kota Jayapura dan sekitarnya. Patroli gabungan diawali dengan apel kesiapan di lapangan Mapolda Papua. Kegiatan ini melibatkan personel dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polda Papua. Tim patroli bergerak menyasar sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas. Rute patroli dimulai dari pusat kota Jayapura, kawasan Entrop, hingga ke titik strategis di wilayah timur, yaitu Jembatan Merah Holtekam, dan dilanjutkan ke kawasan Abepura. Saat berada di kawasan Jembatan Merah Holtekam, petugas mendapati seorang warga yang terindikasi berada di bawah pengaruh minuman keras. Untuk mencegah potensi keributan serta menjaga situasi tetap kondusif, warga tersebut langsung dibawa ke kantor Polsek Jayapura Selatan. Setelah menyisir wilayah Jayapura Selatan dan Timur, patroli gabungan kemudian dilanjutkan dengan fokus pengamanan di wilayah Jayapura Utara. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan patroli dilaporkan berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan Kamtibmas yang menonjol. Eskalasinya diturunkan. Kalau kemarin mungkin per 2 jam rekan-rekan melaksanakan kegiatan patroli, tetapi eskalasi untuk nanti malam UKL 1 melaksanakan kegiatan patroli 1 kali, UKL 2 1 kali. Jelas ya? Nah, mungkin UKL 1 setar, nggak usah terlalu tempo juga. Setar jam-jam 21 lah, jam 9. No? Jam 9 silakan mobile. Polda Papua mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dua orang pelaku diringkus polisi di kawasan Buti, Kabupaten Merauke pada hari Senin. Mereka diringkus setelah dilaporkan pemilik ATM yang uangnya dikuras. Kasus ini berawal saat korban berinisial M meminta salah satu pelaku untuk mengambil uang di mesin ATM dan memberikan PIN-nya. Lalu korban dan kedua pelaku pesta miras hingga korban lupa meminta kembali kartu ATM miliknya. Kartu ATM tersebut berada di tangan pelaku selama 2 hari. Dalam kurun waktu itu, saldo rekening korban terkuras hingga sebesar 95 juta rupiah. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan oleh kedua pelaku untuk membeli 3 ponsel, sepatu, serta pakaian dengan total pengeluaran sekitar 40 juta rupiah. Ambil di beberapa tempat yang ada di wilayah ATM yang ada di seputaran kota Merauke, sehingga korban mengalami kerugian penarikan uang dari saldonya setelah korban sadar pada hari kedua menyadari bahwa kartu ATM ini setelah dicek dan di nomor rekening cetak rekening koran ternyata saldo si korban setelah berkurang sebanyak 95 juta. Nah, kini kedua pelaku telah kami tangkap dan telah ditahan di rutan sel Polres Merauke guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini kedua pelaku diancam hukuman dengan pidana pencurian dan penggelapan yang ancaman hukumannya 4 tahun kurungan penjara. Saat ini kedua pelaku masih ditahan di sel Mapolsek Merauke Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh kepala daerah di wilayah Papua menjadikan rencana aksi percepatan pembangunan Papua tahun 2025-2029 sebagai rujukan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Imbauan tersebut disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat peluncuran RAPPP tahun 2005-2029 yang digelar di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Jakarta pada hari Selasa. Mendagri menyebut proses penyusunan RAPPP melibatkan pejabat lama sehingga diperlukan penyempurnaan melalui umpan balik dari para kepala daerah. Itu ngikutin programnya. Kalau nggak diprogramkan, uangnya nggak ada. Tapi kalau diprogramkan, maka uangnya harus diatur, dialokasikan. Jadi kalau kita nggak masuk dalam perencanaan, provinsi, kabupaten kota, nggak dimasukkan oleh Pak Menteri Bappenas dan staf dalam perencanaan ya, maka uangnya nggak ada gitu. Jadi otak kunci keuangan itu ada di Bappenas itu. RAPPP 2025-2029 ini akan menjadi rujukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan sesuai arahan Presiden. Rencana aksi ya, percepatan pembangunan di tanah Papua itu kan wujud implementasi daripada RIPP, Rencana Induk Pembangunan Percepatan Pembangunan di Tanah Papua yang sejak 2022 sampai dengan 2041. RAPP sendiri 5 tahun, 2025 sampai 2029. Artinya ini berkaitan dengan kepemimpinan yang sekarang Bapak Presiden sedang canangkan lewat Asta Cita, kemudian 17 program unggulan dan juga quick wins yang kita harus kawal dengan baik. Peluncuran rencana aksi percepatan pembangunan Papua dihadiri seluruh kepala daerah dari gubernur hingga bupati asal tanah Papua. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Jakarta. Kejaksaan Tinggi Papua sepanjang Januari hingga Desember 2025 berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 47 miliar rupiah dari 13 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani. Dari total 13 perkara tersebut, 9 perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Sejumlah perkara besar yang ditangani antara lain kasus Pekan Olahraga Nasional atau PON dengan kerugian negara mencapai 204 miliar rupiah. Selain itu, perkara Bank Papua dengan kerugian negara sebesar 120 miliar rupiah, perkara LPMP dengan kerugian 38 miliar rupiah, perkara pembangunan fasilitas aerosport Mimika dengan kerugian 31 miliar rupiah, serta perkara Bulog Wamena dengan kerugian negara sebesar 27 miliar rupiah. Dari seluruh perkara tersebut, total potensi kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih 422 miliar rupiah. Dalam proses penyidikan, Kejati Papua juga telah melakukan penyitaan aset milik tersangka berupa rumah, kendaraan, serta belasan bidang tanah dengan nilai taksiran mencapai 114 miliar rupiah. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse menilai penyelamatan uang negara pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024. Bahwa pada Kejaksaan Papua telah kita menerima laporan pengaduan, bidang pidana khusus telah menerima laporan pengaduan dugaan pidana korupsi sejumlah 27 laporan yang bersumber dari masyarakat, LSM, dari PPATK, dari Kejaksaan Agung. Dari 27 itu kami sudah tindak lanjuti di Kejaksaan Tinggi Papua dan diserahkan juga ke Kejaksaan Negeri lainnya. Pokoknya kejadiannya di Nabire, maka kita akan serahkan ke Nabire untuk ditindaklanjuti. Penyidikan bidang pidana khusus sejumlah 13 perkara. Penyidikan kita ada 13 perkara dan telah menyelesaikan atau melimpahkan ke pengadilan sejumlah 9 perkara.
Dalam penanganan kasus-kasus tersebut, Kejati Papua telah menahan 13 orang tersangka yang saat ini dititipkan di Lapas Kelas 2A AB Pura dan Lapas Perempuan Kelas 3 Kerom. Kejati Papua menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan tindak pidana korupsi terhadap para tersangka. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.